Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam titik kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Kang, ini ada pertanyaan dari Telegram peminat peta kesadaran. Bagaimana melampaui rasa apa ya? Sebentar, Pak. Pemikiran yang merendahkan orang lain. Gimana melampaui itu kan Merendahkan orang lain. ya itu kan level kesadaran ya. Hmm. Jadi ya mau nggak mau dia mesti ganti sistem level kesadaran semacam itu. Jadi itu kan jawaban seharusnya. Tapi kalau pakai konsep lain ya uh, dihukum aja kalau itu kan jawaban apa namanya. Jadi jawaban yang benar itu kan benar dari konteks yang dia wakili, benar dari sistem yang dia wakili. Lah dia itu mau mewakili sistem apa gitu loh. Ini yang apa ya, masyarakat kita itu uh, saya juga nggak ngerti kenapa ya. Jadi masyarakat kita itu dia kalau saya lihat-lihat lihat-lihat dari pengalaman saya sendiri sebagai anggota masyarakat. Jadi seperti yang dibahas kemarin ya, seperti yang dibahas kemarin di Jogja, bahwa pertanyaan what am I ini nggak dijawab gitu loh, nggak pernah dijawab gitu. Kita nggak bisa itu memberikan nasihat apapun kalau ini tuh nggak dijawab dengan mantap ya. Karena setelah ini dijawab, lalu dia akan baru dia punya tujuan hidup gitu. Setelah dia punya tujuan hidup, baru dia nanti punya motivasi. Jadi yang ini nih yang harus kita dorong setiap orang di dekat kita. Kamu selesaikan dulu ini deh. Kalau ini nggak selesai, ini nih nggak mungkin kamu punya motivasi. Nggak mungkin. Kamu akan terlunta-lunta. Gitu. Nggak mungkin. Jadi kalau ini nggak beres, saya ngalamin. Dari termasuk industri pengembangan diri. Itu kan ini nih yang nggak beres ini. Ini nggak beres. Sebenarnya pribadimu itu apa? Orang Barat udah mantap misalnya dalam kajian-kajian psikologi. Dirinya ini apa? Ya binatang. Binatang yang bisa berpikir. Mantap mereka mengatakan ini. Dasarnya apa? Kalau dirinya itu binatang yang bisa berpikir, ya lihat saja rantai molekul kimiawi DNA-nya itu sama itu. Nggak jauh beda. Kombinasinya sama ACGT. Setelah
mereka tahu diri mereka apa, binatang, sudah jelas itu. Maka kemudian tuh yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan adalah membuat ilmu agar potensi binatang ini nggak masuk ke sosial. Ya kan? Mereka punya tujuan, kenapa? Dirinya jelas. Nah, kadang-kadang kita ini sudah beragama, sudah bertoriko, sudah macam-macam, diri nggak jelas. Sehingga Anda punya tujuan hidup. Kenapa? Tujuan hidup itu berangkat dari kalau kita pelajari sejarah psikologi, tujuan hidup itu berangkat dari bagaimana mengaktualkan atau mencegah aktualisasi potensi laten. Nah, potensi laten dari dirimu yang sudah jelas tadi. Potensi laten dari dirimu yang sudah jelas. Jadi kalau belum berkepastian dirimu itu apa, lah kamu tidak akan ada upaya untuk aktualisasi potensi laten, atau nggak akan ada upaya untuk mencegah agar potensi laten tadi tidak muncul, tidak aktual. Coba teman-teman pelajari ilmu-ilmu behavioristik. Coba pelajari ilmu-ilmu behavioristik. Psikologi ya. Dia udah memastikan bahwa manusia ini tuh binatang. Maka harusnya sains itu adalah mencegah potensi laten binatang ini biar tidak masuk ke masyarakat. Caranya gimana? Berikan dia hukuman. Pendidikannya adalah ajarin dia tentang sakitnya hukuman dan manisnya pujian. Kan begitu? Ya kan? Nah, kita ini hal what am I ini kita anggap sepele. Kadang-kadang tuh ada orang tua ya, yang sudah belajar pun tuh masih belum sampai pada kesadaran bahwa ini keluarganya harus ikut ini. Masih belum sampai, masih bingung. Apa sih tujuannya ngikutin kajian what am I? Biar setiap orang itu mampu memastikan, mampu menemukan pada dirinya jawaban what am I. Mulai dicicil-cicil gitu loh. Nah, kadang-kadang orang tua sendiri itu yang nggak ngeh bahwa ini itu harus dimulai dari sekarang. Dan pertanyaan ini panjang. Ditelusurinya itu panjang gitu. Seperti yang biasa kita bahas di modul itu kan. Dan itu jangan dipikir ini nggak penting gitu loh. Jadi jangan dibiasakan sebenarnya mulai dari mana sih memperbaiki kehidupan itu. Ya mulai dari menemukan sendiri dengan jelas jawaban dari pertanyaan what am I, dan itu panjang gitu loh. Dan itu panjang. Dari situlah kehidupan dimulai. Dari situlah kehidupan dijalani gitu. Seperti itu. Dan ini harus harus didorong. Bagi kita yang melihat ya, mampu membaca struktur ini harus dikampanyekan gitu. Dari sinilah kemudian akhirnya ketemu ukuran benar untuk segala sesuatu. Setelah diri definisikan, setelah
bukan definisikan, setelah diri itu diketahui apa, saya ini apa, maka pada saya inilah menjadi ukuran benarnya. Menjadi ukuran benar. Setelah menjadi ukuran benar, lalu dari situlah kita menetapkan skala kesehatan mentalnya. Kesehatan mental. Skala gangguan mentalnya. Ini kan kita nggak punya ini semua gitu. Nggak punya skala-skala ini. Termasuk misalnya dalam dunia, katakan itu spiritual di Indonesia itu nggak punya skala ini gitu loh. Semua kemudian tuh menjadi kabur. Semua menjadi kabur. Hal itu dimulai dari ketidakjelasan jawaban what am I. Bagaimana mungkin orang bisa hidup tanpa bisa mengenal dirinya? Bagaimana itu? Ada satu tulisan ya dari Abraham Maslow, Bapak psikologi mazhab ketiga, humanistik. Katanya begini, bagi orang-orang yang sukses, bagi orang-orang yang telah mengenal dirinya, disiplin diri itu mudah. Disiplin diri itu mudah. Sebab apa yang ingin mereka lakukan itu sejalan dengan apa yang mereka kenali pada diri mereka. Jadi orang kalau sudah mengenali dirinya itu bisa disiplin. Oh ini nggak boleh, kenapa? Oh ini mengaburkan diriku. Oh ini boleh, kenapa? Menguatkan potensi laten diriku. Jadi motivasi mereka itu, kata kurang lebih ya, motivasi ini, itu didasarkan pada diri yang nyata. Didasarkan pada pengenalan pada secara nyata. Pengenalan secara nyata akan diri mereka. Jadi tindakannya itu berdasar mengakar pada pengenalan secara nyata akan diri mereka. Nah ini gimana ke orang tua kadang-kadang itu bisa tentram, bisa enak tidur ketika secara apa? Secara pasti itu dia nggak tahu bahwa anak saya ini sebenarnya sudah kenal dirinya secara nyata apa belum? Istri saya ini sudah kenal dirinya secara nyata apa belum? Nah, dia sudah bisa menjawab ini belum? Dan itu harus dia terangkan tanpa baca teks. Nggak boleh ngulangin rekaman saya. Dia harus terangkan dirinya. Jadi harus pengenalan secara nyata. Nggak boleh ragu. Nah, kadang-kadang tuh pengenalan diri secara nyata ini tidak dianggap tidak penting. Dianggap tidak penting. Sehingga orang nggak harus melakukan sulu, melakukan proses spiritual untuk menjawab. Ini kan pertanyaan what am I ini, itu dijawabnya lewat proses spiritual, proses perjalanan, proses penggalian diri gitu. Nah ya, istilah-istilah kayak begini, kenal orang dalam, itu mematikan sebenarnya. Hanya berguna pada tingkat tertentu. Bagaimana hidupmu bisa bermakna?
kalau pengenalan secara nyata pada dirimu itu enggak jelas gitu. Enggak jelas. Bagaimana kok kayak gitu itu? Ini mulai kita gugat, mulai kita gugat. Jadi nggak bisa kita itu hidup dengan gambaran yang diberikan oleh orang lain mengenai diri kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak bisa kita itu hidup dengan gambaran diri yang diberikan oleh orang lain. Nggak bisa itu. Kamu harus hidup dengan pengenalan pada dirimu sendiri. Nggak boleh diberikan orang. Makanya pengetahuan mengenai pengenalan pada diri ini itu mesti suluk dalam pengertian bukan pindah lokasi, tetapi perjalanan memahami diri. Seperti itu. Makanya ini apa ya? Saya PCI mulai ada gerakan gitu ya. Mulai ada gerakan coba ya. Saya coba orang-orang yang sudah mentoring, yang sudah 600-an tuh ngaji kitab Kawru Jiwo. Jadi mungkin bahasa saya yang tidak dikenali. Coba pakai bahasa Jawa, tapi ini khusus untuk orang-orang Jawa gitu ya. Khusus orang-orang Jawa yang sudah 600 ke atas itu boleh ngaji Kawru Jiwo. Nanti dibimbing sampai hatam ya, sampai bisa ngajarin kitab itu. Emang orang itu hidup harus punya pegangan kitab gitu loh. Sebagai pedoman ya. Sebagai pedoman. Sebagai pedoman. Nggak bisa ke orang itu hanya ikut-ikutan gitu ya. Dan memang masalah terbesar di Indonesia termasuk ini sebenarnya nggak boleh terjadi ya, bahwa orang-orang yang sudah katakan bersanad itu nggak boleh dia tidak punya pemahaman mengenai pertanyaan nomor 1 ini. Nggak boleh, dia harus tuntas menjawab ini dari pagi sampai malam dia bisa ceritakan dan nggak boleh habis materinya. Nggak bisa orang hidup itu hanya berdasarkan apa yang dikatakan orang mengenai diri mereka. Seperti itu. Dan ini nih, selesai lewat suluk. Dalam pengertian suluknya itu bukan pindah lokasi ya. Bukan pindah tempat makan, bukan hanya pindah lokasi tempat tidur, tapi betul-betul melaku. Suluk itu kan perjalanan ke dalam batin menemukan lapisan-lapisan diri itu. Sampai kemudian ketemu the true self, diri sejati. Sampai ketemu true self. Seperti itu. Jadi jangan samakan dirimu seperti robot yang tidak mereka bergerak, tapi mereka tidak mengenal diri mereka sendiri. Jadi dunia robot itu ada perilaku, tapi perilaku itu tidak berdasarkan pada karsa dari dirinya, tetapi hanya algoritma. Hanya perilaku yang hanya algoritma. Kadang-kadang orang tua itu memang kita perlu semacam gerakan kultural untuk menjawab pertanyaan what am I? Dan ini harus menjadi gerakan yang kita lakukan bersama-sama biar kemudian tuh orang Indonesia ini itu jelas arah hidupnya karena dia punya ukuran benar gitu ya. Seperti itu. Ya, diri saya ini sebenarnya ini nyatanya apa?
identifikasi sendiri. Itulah proses suluk sebenarnya. Itulah proses suluk. Lah kadang-kadang ngapain sih suluk? Kadang-kadang saya tanyain ya. Apa? Ya kamu jawab ini gitu. Sampai betul-betul ketemu diri yang tidak bisa berubah. Sampai betul-betul ketemu itu. Setelah kamu ketemu ini, barulah kamu akan punya motivasi untuk mengaktualkan potensi laten dari dirimu yang telah kamu kenali secara nyata. Kan itu artinya kita hidup mengaktualkan potensi yang masih laten yang ditemukan pada diri gitu. Itu baru namanya kita akan membangun peradaban. Jadi tidak boleh membangun peradaban itu hanya isu katanya. Harus setiap orang itu dia telah menemukan secara nyata diri pribadi mereka. Nggak boleh dibisikin. Kalau belum suluk lagi. Sampai ketemu diri yang nyata dan ketemu potensi laten pada diri itu. Ketemu diri yang nyata. Ketemu diri yang nyata itu berarti sekaligus ketemu potensi laten pada diri tadi. Ah, ini namanya kamu hidup hanya untuk mengaktualkan potensi laten. Situlah kamu punya makna hidup, punya motivasi, punya amalia. Seperti orang barat. Meskipun mereka sebagian menemukan bahwa dalam suluknya bahwa kita ini binatang, dan pada akhirnya ketemu potensi binatang tadi apa? Egois dan agresif. Lalu ketemu potensi itu. Lalu bagaimana biar potensi ini tidak muncul? Kembangkan cara belajar yang berbasis hukuman dan hadiah. Itu temuan, itu amal mereka. Jadi setelah ketemu potensi laten, ternyata potensi laten yang ditemukan oleh kaum behavioristik itu adalah potensi binatang, maka ya mereka tetap dapat amal berupa dikembangkan proses belajar agar potensi tadi tidak aktual. Makanya yang diajarkan apa? Do and don't. Jadi do and don't itu bukan tidak berbasis filosofis. Itu berbasis temuan nyata pada diri manusia itu adalah binatang. Potensi latennya itu ya ngamuan. Pada gradasi yang lebih kecil, nesuan. Dan hanya mementingkan dirinya. Dan egois. Nah, bagaimana ini potensi di dasar potensi atau kodrat pada dirinya itu adalah ini. Maka kemudian tuh di sini harus ditutup ini. Inilah kemudian kamu diajarkan ilmu-ilmu perolehan. Kenapa? Mereka itu yakin kalau dirimu binatang. Dan kamu kamu hafalin ini. Kamu hafalin. Karena pada akhirnya kamu yakin juga kalau dirimu binatang. Kenapa? Itu kata sana gitu. Ini dipasang nilai-nilai. Untuk apa?
untuk mengurung kodrat pada dirimu. Lah itu kan cara belajar yang diterapkan di sekolah sampai sekarang. Seperti itu. Itu kan cara belajar. Kenapa kok cara belajarnya kamu dijejali dengan hal dari luar? Ya karena itu berangkat dari asumsi dasar bahwa pada dirimu itu kodratnya adalah ini gitu. Maka kemudian tuh kodrat ini nggak bisa ini orang hidup dengan kodrat ini. Maka dipasang benteng ini. Dipasang benteng-benteng psikologis. Yang ini terus dikuatkan dan dilemahkan. Dikuatkan yang baik, nilai dilemahkan munculnya kodrat binatang. Itulah amalia mereka. Lalu diterapkan di dunia pendidikan, di dunia masyarakat, di dunia kepolisian. Karena latennya itu adalah binatang. Itu loh. Jadi konsepnya adalah binatang yang harus diajarin budaya manusia. Konsepnya begitu kan pendidikan. Tapi itu amal soleh bagi mereka. Kok ada profesornya kok. Polisi kena ada. Tapi lain lagi kalau itu adalah katakan mazhab humanistik. Mazhab humanistik itu orang-orang menemukan diri itu adalah punya kodrat cinta pada dirinya sendiri. Lalu dikembangkanlah pembelajaran yang basisnya adalah biar potensi laten cinta tadi, kebaikan tadi aktual. Maka diterapkan proses pembelajarannya untuk mengaktualkan potensi laten tadi itu loh. Diberilah bacaan-bacaan yang orientasinya itu adalah untuk mengaktualkan potensi laten sesuai dengan sanad keilmuan humanistik. Itu tuh cara membangun kebudayaan seperti itu. Pertanyaannya kan begini. Misalnya ya, ini kritik. Misalnya kita orang Toriko. Orang Toriko itu tuh menemukan potensi laten dirinya apa. Sehingga dikembangkan proses pembelajaran yang itu bisa mengaktualkan potensi latennya. Kan begitu teori dalam kebudayaan. Dan itu diterapkan, saya terapkan pada potensi laten saya keilahian. Maka bagaimana metodologi untuk mengeluarkan potensi laten ini ke dalam kemanusiaanku? Masuklah saya Toriko. Hasilnya gimana? Oh, progresif terus. Berarti metode ini betul-betul work. Adapun orang belajar metode behavioris, humanis, monggo. Lana amaluna walakum amalukum. Lah kita itu punya temuan diri gitu loh. Dan semua orang yang dekat-dekat saya kompori. Enggak, potensi latenmu itu apa? Potensi keilahian, ilallah, ilallah. Itu bukan doktrin teologis. Itu adalah pengenalan diri. Temukan dirimu yang itu adalah kehadirannya. Lalu itu langkah pertama pencerahan kan itu ya. Langkah pertama pencerahan itu adalah yang ini loh. Ilallah dulu. Ketemu dirimu. Setelah ketemu dirimu, kan sekaligus punya potensi laten. Potensi laten tadi arahkan ke sini, ya, masukin ke sini. Kutunggu hasilnya secara berkala. Gitu loh. Dan ini orang tua nggak boleh buta.
nggak boleh buta paradigma lah ya. Makanya saya nonton apapun ya saya sesuaikan dengan yang bisa mempercepat aktualnya potensi laten dari diri yang saya temukan. Makanya saya nggak asal. Saya punya saya punya membentuk lingkungan yang itu akan memperkuat munculnya aktualnya potensi laten yang sudah saya kenali pada diriku. Itu namanya amal. Jadi itu prosesnya ya. Jadi anak-anak diarahkan, ayo, 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 jawab pertanyaan ini, what am I? Itu panjang gitu loh. Nggak bisa dimulai nanti, panjang itu soalnya. Mana tuh ya? Itu panjang, harus diarahkan. Nah, panjang. Ketemu diri secara nyata. What am I gitu. Jelas dulu what am I-nya. Setelah itu ketemu potensi latennya. Ketemu potensi laten, baru aktualkan potensi laten itu. Gitu loh. Dan orang tua itu bertanggung jawab. Mulai dikenalkan. Jadi dia nggak, hidup itu sudah jelas. Bayangin orang-orang semacam behavioristik saja itu. Yang ketemu potensi laten. Manusia itu adalah kemarahan dan egoistik. Mereka bikin fakultas pendidikan kok. Mereka bikin peradaban. Karena kenapa? Karena mereka memastikan dirinya. Lah kita ini kadang-kadang inilah ya, agama yang dikembangkan secara emosional. Buruk termasuk misalnya ya kelompok-kelompok kita yang masih mengandalkan emosional itu buruk aslinya. Kenapa? Pada akhirnya hidup hanya untuk hahaha ngumpul-ngumpul bareng dan tidak ada temuan mana bahwa saya hidup ini untuk mengaktualkan potensi laten yang ada pada diriku. Kayak gitu. Dulu itu awalnya itu saya naif ya. Naifnya itu, wah ini aku Kopdar Power Force nih. Kenapa? Karena di situ dijelaskan bahwa potensi latenmu itu adalah keilahian. Saya pikir tuh orang rela jual rumahnya untuk ikut kayak begini. Ternyata ya enggak. Oh, enggak sadar dia. Enggak ngeh harus dimulai dari mana. What am I? Makanya modulnya itu mulai dari sini. What am I? Dari situ kamu akan akhirnya ketemu potensi latenmu. Dari kamu setelah menemukan potensi latenmu, maka kamu hidup itu bermakna. Kamu ketemu karunia dari Tuhanmu. Seperti itu. Kamu hidup jadi ngerti tujuan hidup saya apa. Potensi laten ini untuk saya aktualkan. Bagaimana caranya? Bikinlah grup untuk memaksimalkan aktualnya potensi laten tadi. Bikin komunitas, bikin buku, bikin perpustakaan. Jadi kamu punya rencana peradaban gitu loh. Jadi hidup tuh ndak hanya bikin tontonan, bikin acara yang itu sesuai dengan temuan pada dirimu. Itulah amalnya gitu. Nggak hidup kok hanya nunggu mati, mikirin surga. Itu tuh nggak begitu. Nggak punya amal nanti. Agama kok ngajarin kebodohan. Gitu. Jangan sampai komunitas spiritual ini juga begitu. Jangan. Islam itu sebenarnya agama yang menjawab semua ideologi. Cuma entah kenapa sekarang itu kok Islamnya enggak. Malah saya lihat ya, malah pendidik cara belajar dalam masyarakat Islam itu sudah lebih behavioristik dari behavioristik di Amerika. Semuanya ditempelin dun edon. Itu ditempelin. Ini kenapa sih kok kencang banget do and don't-nya ini kan?
Kenapa kencang banget? Ternyata lebih ini, lebih behavioris dari, berarti dia percaya kalau dia binatang, santrinya itu. Atau lebih buruk lagi, santrinya itu bukan binatang, tapi iblis. Sehingga potensi iblis. Sehingga ini harus dipagari makin tebal, tambahin ancaman, tambahin lagi terus hukuman, macam-macam. Nah, ini masyarakat muslim itu nggak jelas hidupnya. Udah gitu aja lah ya. Itu aja pagi ini. Nggak usah baca di solving ego. Jawab saja pertanyaan tadi itu. Gimana sih? Apa tadi Mas Yamin? Melampaui ini apa? eh Merendahkan orang lain. Iya, temukan dirimu. Baru baru kamu akhirnya tahu bagaimananya. Kalau kamu nggak temukan dirimu, kamu nggak akan tahu bagaimananya. Itu jawabannya ya. Dan untuk orang tua ini, mulai Iya. anak-anaknya kamu suluknya itu selesaikan dulu ini. Apa ukuran selesai? Itu kamu bisa ceramah dari pagi sampai pagi mengenai dirimu. Seperti itu. Tanpa teks. Gak usah pakai kepean gitu. Kalau belum itu masih belum jelas dirinya, masih belum jelas potensi laten pada dirinya. Dan itu harus digali. Ini loh, harus digali biar apa? Loh, untuk ketemu aja itu butuh lama loh, apalagi untuk apa namanya? Mengaktualkan potensi laten. Mengenali diri saja itu butuh waktu lama. Adapun mengaktualkan potensi laten itu dari dunia sampai akhirat, gitu loh. Ya enggak plonga-plongo gitu, habisin kuota, main judi slot, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Anak-anaknya, keluarganya ini loh, ngapain gitu. Gak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Bagi teman-teman yang mau mengikuti mentoring TLOC, insya Allah bulan November ini itu tanggal 24 ya sampai 26. Bagi teman-teman alumni bisa riset gratis. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi silakan mempersiapkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.